Shalom, selamat pagi, selamat datang dalam renungan Injil pagi hari. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk setiap berkat dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya terus berdoa dan berharap Bapak saya sekalian terus berada dalam pimpinan dan perlindungan Tuhan. Di dalam menjalani hari-hari yang ada, kiranya Bapak saya sekalian terus mengalami, merasakan akan berkat dan kasih Tuhan di dalam kehidupan yang ada. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Bapa kami yang di surga, Bapa yang mengasihi kami, terima kasih karena Engkau terus memelihara kehidupan kami sampai saat ini. Jikalau kami masih bisa bangun hari ini, kami masih bisa menikmati hari yang baru, kami percaya itu semua karena Engkau mengasihi kami. Engkau memelihara kami, Engkau melindungi kami. Karena itu Tuhan, kami datang dan berdoa bersyukur kepada Engkau. Kami juga datang dan mau berdoa, biarlah kiranya Tuhan sendiri yang menenangkan hati kami, sehingga firman Tuhan yang kami dengarkan pada hari ini boleh kami memahaminya, kami juga boleh menghidupinya di dalam kehidupan kami. Kami belajar percaya bahwa Tuhan adalah gembala kami di tengah-tengah pergumulan kehidupan kami hari ini yang mengkhawatirkan kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini dari Mazmur 23. Saya akan membacakan ayat yang pertama saja kepada kita. Mazmur 23 ayat yang pertama. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kebesaran terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini banyak orang sedang bergumul tentang kehidupan dan masa depan. Ada yang memikirkan tentang kebutuhan hidup. Ada yang memikirkan tentang pekerjaannya, usahanya, keluarganya, pendidikan anak-anak, kesehatan, dan mungkin banyak hal lain yang sedang dipikirkan. Tidak sedikit orang yang hidup dengan pertanyaan dan kekhawatiran tentang masa depan. Apakah hidup ke depan akan baik-baik saja? Apakah semua kebutuhan bisa tercukupi? Apakah keluarga saya akan tetap terpelihara? Apakah usaha dan pekerjaan saya bisa terus berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan? Banyak orang juga bergumul untuk mencari jaminan hidup ini. Bukan hanya secara materi, tetapi juga secara mental dan rohani, serta relasi. Ada yang terlihat kuat di luar, tetapi sebenarnya penuh dengan kecemasan di dalam hatinya. Memikirkan masa depan keluarga, memikirkan tentang pekerjaan, tentang usaha, tentang pelayanan, bahkan kehidupan pribadi yang belum jelas arah tujuan. Pemirsa yang terkasih, kita hidup di dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Hari ini keadaan bisa baik, tetapi belum tentu besok semua akan baik-baik saja. Semua bisa berubah dalam sekejap. Karena itu banyak orang terus bertanya dalam hati, apakah hidup saya benar-benar akan aman, akan terpelihara pada hari esok? Apakah Tuhan terus memelihara hidup saya dan masa depan saya? Apakah Tuhan akan memelihara kehidupan saya dan keluarga saya, serta apa yang menjadi usaha dan pekerjaan saya? Apakah saya bisa melewati semuanya ini? Saudara terkasih, karena itu bukan sebuah kebetulan di tengah-tengah pergumulan pertanyaan seperti ini, firman Tuhan kembali menyapa kita pagi hari ini, bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara terkasih, ketika Daud menulis Mazmur 23 ini, Daud bukan sedang berbicara sebagai orang yang hidup tanpa pergumulan. Daud sangat mengenal ketakutan, tekanan, ketidakpastian hidup. Ia pernah hidup sebagai seorang gembala di padang, pernah dikejar oleh Saul. Dia pernah hidup di dalam kelaparan, hidup di padang gurun, menghadapi peperangan, pengkhianatan, dan banyak ancaman terhadap hidupnya. Jadi ketika Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, itu bukan sekedar teori, tetapi kesaksian hidup dari seorang yang benar-benar berjalan bersama Tuhan di tengah banyaknya pergumulan. Menariknya Bapak Saudara, Daud memakai gambaran gembala. Sebagai mantan gembala, Daud tahu persis seperti apa hubungan gembala dan domba-dombanya. Domba adalah hewan yang sangat lemah, mudah tersesat, dan sangat bergantung kepada gembalanya. Gembalalah yang akan memimpin, menjaga, memberi makan, melindungi, dan memastikan dombanya tetap aman. Karena itu ketika Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, Daud sedang mengakui bahwa hidupnya berada di bawah pemeliharaan dan tuntunan daripada Tuhan itu sendiri. Lalu Daud melanjutkan, takkan kekurangan aku. Saudara, ini bukan berarti Daud tidak pernah mengalami masa sulit atau kekurangan di dalam kehidupannya.
Tetapi Daud belajar bahwa kecukupan sejati bukan pertama-tama terletak pada keadaan hidup yang selalu mudah, melainkan pada fakta bahwa ia memiliki Tuhan sebagai gembalanya. Daud percaya bahwa selama Tuhan memimpin hidupnya, maka hidupnya tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Daud tidak berkata dia punya segalanya, tapi dia tahu pasti dia punya Tuhan sebagai gembala, dan itu cukup bagi dia. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu Bapak saudara hari ini pertanyaannya bagi kita bukan pertama-tama apakah hidup saya akan selalu mudah, tetapi siapa yang menjadi gembala hidup saya. Sebab seharusnya rasa cukup yang sejati tidak lahir dari keadaan yang selalu aman, uang yang selalu banyak, atau masa depan yang selalu terlihat jelas, tetapi dari keyakinan bahwa hidup kita ada di dalam tangan Tuhan sebagai gembala kita. Mungkin hari ini kita masih bergumul, masih takut tentang masa depan, masih memikirkan kebutuhan hidup, keluarga kita, pekerjaan kita, usaha kita, kesehatan kita. Tetapi seperti Daud, mari kita belajar percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup anak-anaknya. Ketika Tuhan menjadi gembala hidup kita, maka kita dapat menjalani hidup dengan tenang. Karena kita tahu ada Tuhan yang memimpin, menjaga, dan memelihara kehidupan kita. Bapak saudara yang terkasih, penggenapan terbesar dari Mazmur 23 ini terlihat dengan jelas di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Dialah sang gembala agung kita. Yesus bukan hanya memimpin umatnya, tetapi pertama-tama ia telah menyerahkan nyawanya, mati bagi domba-dombanya di atas kayu salib. Melalui Yesus Kristuslah kita diselamatkan, kita dipelihara, kita digembalakan, kita diberikan kepuasan yang sejati, sehingga tidak lagi ada kekosongan secara rohani di dalam kehidupan kita. Di dalam Dialah kita bisa cukup dan bahkan berkelimpahan secara rohani di dalam menjalani kehidupan ini. Karena itu Bapak saudara, sekalipun hidup tidak selalu mudah, orang percaya tetap dapat berkata, Tuhan adalah gembalaku. Sebab di dalam Kristus kita memiliki gembala yang setia, menyertai hidup kita dan tidak pernah akan meninggalkan kehidupan kita. Amin. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur bahwa Engkau adalah gembala kami yang baik, gembala yang datang dari surga ke dalam dunia untuk mencari kami, domba-domba yang tersesat, mencari kami, domba-domba yang terhilang, domba-domba yang juga terluka, domba-domba yang juga berjalan tanpa tujuan, tanpa arah. Pada akhirnya Engkau menyelamatkan kami. Engkau membalut luka kami, Engkau menghibur kami, Engkau menuntun kami di jalan yang benar. Engkau mengisi ruang hati kami dengan kasih-Mu, dengan firman-Mu, sehingga pada akhirnya kami merasa kami cukup memiliki gembala yang baik itu. Terima kasih ya Tuhan karena mau menjadi gembala bagi kami. Kami belajar percaya bahwa kami akan selalu dipelihara oleh Tuhan gembala kami. Di dalam semua kekhawatiran kami, ketakutan kami, kecemasan kami akan hari esok, biarlah kami tetap percaya bahwa gembala kami, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, tidak pernah akan meninggalkan kami. Kami akan tetap aman, kami akan tetap terpelihara di tangan gembala kami, Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapak saudara sekalian yang sudah mendengarkan renungan Injil pagi hari. Biarlah akhirnya Bapak saudara sekalian terus melangkah dengan meyakini bahwa Bapak saudara tidak berjalan sendiri. Bapak saudara berjalan bersama dengan gembala yang baik, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Sampai jumpa dalam renungan-renungan selanjutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.